Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, dia telah banyak berubah. Karena Cheng Jinwoo meminta dirinya untuk merahasiakan ini, dia tidak akan bertanya lagi, tetapi dia masih penasaran. Bab 36 Saudara Huang Dongshu. Kalau saja dia bisa mengatakan sesuatu saat ini. Dia tiba-tiba merasa bahwa Cheng Jinwoo, yang diam selama ini, sedikit tidak masuk akal. Akhirnya, Xiaoxi memimpin untuk berhenti dan memecah kesunyian. Itu, aku mungkin tidak bisa makan apapun hari ini, jadi aku akan mengembalikan ini padamu dulu. Cheng Jinwoo mengambil tongkat ajaib yang diserahkan oleh Xiao 11. Itu adalah bagian yang diberikan Cheng Jinwoo padanya sebelumnya. Tangan yang dia serahkan pada tiang ajaib itu bergetar. Dia mengalaminya belum lama ini dan menyaksikan yang lain hari ini. Xiaoxi adalah tipe orang yang memiliki sedikit keberanian. Cheng Jinwoo sepertinya bisa mengerti mengapa Xiao 11 berkata dia tidak bisa makan lagi. Tapi bukankah ada lain kali? Kamu tidak perlu mengembalikannya padaku sekarang. Xiao 11 menggelengkan kepalanya. Aku akan pulang minggu depan. Dia seharusnya melepaskan pekerjaannya sebagai pemburu dan kembali ke kampung halamannya. Cheng Jinwoo merasa sedikit menyesal. Apakah karena itu? Itu semua bukan karena itu. Dia sepertinya ingat apa yang terjadi hari itu, dan wajahnya menjadi redup. Cheng Jinwoo buru-buru mengubah topik pembicaraan. Di mana rumahmu? Di Busan. Itu, Jinwoo. Mata Xiaoxi tiba-tiba menjadi sangat serius. Ada apa? Merasakan perubahan suasana, Seong Jinwoo juga menjadi serius. Xiao 11 perlahan menatap wajah Cheng Jinwoo. Mata dengan vitalitas tinggi. Saat itu, ketika semua orang putus asa, hanya mata Cheng Jinwoo yang menunjukkan kemauan yang kuat. Xiaoxi melihat mata cerah itu di tempat terdekat. Mata itu seakan berkata, aku akan bertahan. Harapan yang berkedip di mata itu tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi juga menyelamatkan orang lain. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Plop, plop. Memikirkan apa yang terjadi hari itu, jantung Xiaoxi berdetak semakin cepat. Tidak. Dia tidak tertarik dengan pekerjaan sebagai pemburu yang tidak cocok untuknya. Tetapi ketika dia menyadari bahwa akan sulit baginya untuk melihat Seong Jinwoo lagi, dia merasa sangat sedih. Jika Anda bertanya apakah kita akan bertemu lagi, dia akan menganggap saya aneh. 9 dari 10 kali hidup tidak memuaskan. Jika terus seperti ini, itu hanya akan menjadi lebih menyakitkan. Xiaoxi menggelengkan kepalanya dengan ringan, memperlihatkan senyum tipis. Tidak apa-apa, jika suatu hari kamu datang ke Busan, ingatlah untuk datang kepadaku, aku akan mentraktirmu sashimi. Saya akan. Melihat senyum Cheng Jinwoo, Xiaoxi juga tertawa. Pada akhirnya, Xiaoxi tidak mengatakan apa yang sebenarnya ingin dia katakan, tetapi hanya mengatakan, harta karun, lalu berbalik dan pergi. Untuk pertama kalinya, dia merasa jalan pulang begitu panjang dan sulit. Setelah melihat Xiao 11, Cheng Jinwoo kembali ke rumah. Sebuah gedung apartemen tua. Rumah Cheng Jinwoo ada di lantai 9 gedung apartemen ini. Dia melewati tempat parkir dan hendak masuk ketika seorang lelaki tua menghentikannya. Anak muda dari 902. Itu adalah suara penjaga pintu. Dia sudah lama berada di sini, dan Seong Jinwoo menyambutnya dengan murah hati. Tuan, apakah Anda belum bekerja? Aku ada shift malam hari ini. Aha, itu saja, Cheng Jinwoo mengangguk. Penjaga pintu segera mengeluarkan paket dari ruang tugas. Paket ini untukmu. Terima kasih. Pengirim yang tertulis di paket adalah Asosiasi Pemburu. Apakah hari ini? Seharusnya teleponi Cheng Jinwoo mengeluarkan ponsel baru dari kotaknya. Baru-baru ini, telah dilaporkan dalam berita bahwa setelah pemburu menjadi semakin populer, semakin banyak orang biasa yang ingin membeli ponsel pemburu. Mereka yang ingin membelinya tidak keberatan, tapi saya tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang yang mencuri ponsel dan menjualnya kembali. Tidak heran orang sering mengatakan bahwa negara kekurangan uang atau terlalu banyak pejabat yang korup. Apakah itu perkumpulan atau tentara? Selama ada orang, akan ada korupsi. Karena korupsi, keadaan keuangan akan menjadi sulit,
dan lingkungan sosial akan semakin buruk ketika keadaan keuangan menjadi sulit. Sehingga akan selalu ada kerugian bagi mereka yang seharusnya diuntungkan. Jadi saya sedikit khawatir. Untungnya, ponsel barunya sepertinya tidak mengalami masalah. Sambil menunggu lift, dia menyalakan ponselnya. Banyak pesan yang belum dibaca dan panggilan tidak terjawab muncul sekaligus. Kapan kita akan melihat ini? Namun ada dua nomor yang menarik perhatian Seong Jin-woo. Keduanya adalah nomor tak dikenal. Yang satu sering meneleponnya, sementara yang lain sering mengiriminya pesan. Siapa yang akan menghubungi saya? Cheng Jin-woo penasaran, dan memeriksa pesan teks terlebih dahulu. Halo, saya dari rumah sakit itu. Jika Anda bebas minggu ini. Apakah saya mengganggu Anda? Saya hanya ingin mengobrol. Cheng Jin-woo berpikir lama sebelum dia memikirkan seseorang. Perawat yang menanyakan nomornya saat itu. Tampaknya Chai Yura, kan? Dia mengatakan untuk tidak mengganggu, tetapi dia merasa jika dia membalas pesan ini, itu akan menjadi sangat merepotkan. Kalau begitu jangan pedulikan ini. Lalu ada telepon. Cheng Jin-woo menekan tombol panggil. Lalu datanglah lonceng manis. Cheng Jin-woo mungkin tahu milik siapa nomor ini. Panggilan tersambung dengan cepat. Halo? Benar saja, itu dia. Cheng Jin-woo tersenyum tak berdaya. Ini aku. Nanti saja hubungi aku di nomor ini. Ah. Kakak, kamu akhirnya mengangkat telepon. Itu Liu Chenhao. Meskipun Cheng Jin-woo telah mencatat nomor teleponnya sebelumnya, dia tidak pernah meneleponnya sekalipun, jadi dia tidak mengenalinya. Liu Chenhao berbicara dengan penuh semangat. Kakak, aku hanya ingin meneleponmu. Aku sudah merekrut anggota tim. Aku akan menjemputmu besok pagi. Anda bisa tahu betapa senangnya dia hanya dengan mendengar suaranya. Cheng Jin-woo melengkungkan bibirnya. Oke, sampai jumpa besok. Berbunyi. Begitu Cheng Jin-woo mengakhiri panggilan, lift terbuka. Ding. Besok mulai menyerang kerja tim. Memikirkan hal ini, Cheng Jin-woo mau tidak mau jantungnya berdetak lebih cepat. Hanya mencoba yang terbaik untuk meningkatkan dengan cepat. Terus tingkatkan level, tingkatkan nilai kemampuan, dan kemudian jadilah eksistensi yang tak terkalahkan. Begitu dia menjadi pemburu yang benar-benar kuat, kekayaan, ketenaran, dan kekuasaan akan ada di tangannya. Dan besok adalah langkah pertama menuju tujuan itu. Bagian timur negara M. Larut malam. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.